saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya ada sukacita pada siang hari ini, amin. Kita akan memulai ibadah kita siang hari ini. Sebelumnya kita mau angkat tangan kita untuk anak-anak sekolah minggu. Bapa yang maha baik, Kau lihat anak-anak ini datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Mereka datang kepadamu dengan segenap hati mereka. Mereka mau mengenal Engkau lebih jauh lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu tetap terus melingkupi mereka ya Bapa. Di dalam sekolah minggu mereka dapat belajar Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka Tuhan, berkati kecerdasan mereka Bapa. Berikan kecerdasan, berikan kepintaran, berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Tuhan juga Bapa, biar Engkau yang memberkati segenap segi kehidupannya Bapa, keluarganya, sekolahnya Tuhan. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan mereka ya Bapa. Kami percaya kami punya Allah yang sungguh kaya raya. Tuhan Yesus berkati mereka, dan juga biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan mereka dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Biar anak-anak ini Tuhan sampai masa tuanya mereka tetap memegang teguh janji Tuhan. Mereka tetap ada di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita percaya bahwa kita mendapatkan ketenangan. Kita percaya bahwa kita mendapatkan kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita lebih semua lagi bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami dapatkan kekuatan di hadirat
Tuhan ada di sini, katakan. Percaya kita katakan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi dari hati terjadi di sini. Yang yakin dan percaya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, ku
pujian. Beri salam, beri tas kiri kanan kita. Katakan ada kuasa di dalam pujian. Ada
hati untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Silakan dulu. Dari dekat dulu baru terus yang jauh. Haleluya. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Saya sudah merasakan itu sendiri. Haleluya. Mari kita bawa hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan siang hari ini, Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat
yang sanggup menyembuhkan setiap, Allah yang sanggup memulihkan setiap. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Mari yang percaya katakan. Bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami alami dalam hidup kami. Karena kami percaya ada Tuhan di sana dan itu cukup bagi kami. Terima kasih untuk suara yang Tuhan beri, kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami mau dengar firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pikiran kami, perasaan kami, kemauan kami. Tuhan tolong kami. Siap dengar firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siap untuk mendengarkan firman. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ini levelnya berubah-berubah. Saya pakai yang kabel aja ya. Gak apa-apa. Aman. Oke. Karena saya mau nyanyi soalnya. Nanti kalau berubah-berubah levelnya jadi gak bagus. Baik, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan ada satu lagu yang saya mau nyanyikan. Bisa ulang dari awal. Suaranya agak mudah ya. Pernah dulu nyanyi di tengah-tengah mati tak bisa lagi. Jadi baru sampai ref sudah selesai sudah. Bila ku renungkan kasih-Nya Yesus, tak dapat ku balas kebaikan-Nya. Musiknya dinaikin sedikit ya. Indahnya Dia jamah senap hidupku, betapa besar kemurahan-Nya. Harapan hidupku hanya padanya, karena Dia berkuasa melindungi.
hidupmu pasti akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Bangkitlah imanmu dan berharaplah padanya. Ya, hanya dalam nama Yesus ada pertolongan. Sebab Tuhan tidak pernah berubah dalam segala sesuatu. Penyertaannya, kuasanya, kasihnya dalam kehidupan kita. Dan mari setia terus kepada Tuhan. Ini dia, jangan pernah tinggalkan persekutuan. Sebab itu yang menyenangkan hati Tuhan. Harapan hidupku hanya padanya. Karena Yesus berkuasa melindungiku. Tak terukur anugerahnya padaku. Hanyalah Yesus pembela jiwaku. Percayalah kepadanya, hidupmu pasti akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Bangkitlah imanmu dan berharaplah padanya. Percayalah kepadanya, hidupmu pasti akan bahagia. Hanya dalam nama Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Bangkitlah imanmu dan berharaplah pada Yesus. Haleluya. Ini baru enak ini soundnya. Tadi pagi agak nggak enak soundnya. Tadi pagi saya agak sedikit terganggu dan karena awalnya sudah mulai on off, ternyata saya nggak bisa operate-nya atau nggak tahu lah. Pasti alatnya bagus. Nah, kalau nggak diulang lagi. Ada 3 lagu di CD saya yang saya karang, saudara-saudara yang terkasih. Dan lagu ini salah satu yang bukan saya karang, tapi lagu ini menjadi berkat. Saya dulu mau dikontrak di sebuah hotel berbintang di Jalan Sudirman. Ketika saya lagi bingung dalam pelayanan saya, saya ketemu dengan dulu di rumah kakak saya itu ada breaker itu, Anda tahu 2 meteran itu yang membawa orang bermeter-meter kemana-mana, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita dengar suaranya itu, kita dengar ada demo ya, kita dengar suaranya saudara-saudara yang terkasih, dalam hal kita pikir orangnya begitu ketemu beda, jadi orang suka bikin suaranya begitu ketemu kaget. Jadi saya pernah masuk satu malam banget, saya nyanyi satu lagu, ternyata ada seorang GM, affairs manager, personalia dari sebuah hotel berbintang di Jalan Sudirman dengar. Terus dia bilang, saya mau ketemu kamu dong. Lalu ketemu saya dan kita ngobrol-ngobrol. Kalau dia bilang begini, kamu nyanyi ya di hotel saya ya. Hotel kami ini kami punya hotel ada di sini, ada di Ujung Pandang, ada di Surabaya, ada di Bali. Kamu mau pilih di mana saja? Lalu saya bilang, enggak, saya nyanyi lagu-lagu gereja. Lagu gereja hari Minggu, Senin sampai Sabtu hari lain. Lagu lain. Saya membayangkan kalau hari lain kita nyanyi di pub gitu ya, di cafe atau di hotel. Terus malam Minggu gitu nyanyi, Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Lalu hari Minggu nyanyi, sucikan dan kuduskan hati ini. Malam Minggu nyanyi, ada maduku, ada tempasennya. Hari Minggu nyanyi, sucikan dan kuduskan. Malam Minggu nyanyi, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Hari Minggu nyanyi, bangkit, suruh. Cocok saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kira kalau orang mau pelayanan, fokus saja pelayanan. Dan saya tahu kalau kita mulai melayani Tuhan, gak pernah tinggal diam. Gak pernah tinggal diam. Well, mari buka Yohanes pasal 21. Saudara yang sudah dengar khotbah tadi, boleh keluar ya Mama.
Sebab khotbah yang paling yang jemaat yang paling tidak suka dengar khotbah pendeta adalah istri pendeta. Sebab istrinya sudah berkali-kali dia dengar itu dan dia tahu habis ini, dia hafal banget. Saudara, makanya semua orang senyum kecuali istri pendeta, istri pengkhotbah, karena dia tahu dia sudah dengar 100 kali, saudara yang terkasih. Jadi baiklah kalau kita kemana-mana jangan bawa istri, terutama dalam waktu khotbah. Karena istri itu adalah tukang kritik yang paling fair. Semua orang manggut-manggut kepala, istri pasti bilang. Dan itu baik, saudara-saudara yang terkasih. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hal yang barusan terjadi itu saya paling takut kalau khotbah di daerah. Sebab khotbah di daerah itu orang pasti banyak. Biasanya di 1000 orang lebih, saudara-saudara yang berkasih. Jadi satu kali saya khotbah, hari pertama lampu nyala terus, hari kedua nyala, hari ketiga baru tengah lampu mati. Kemudian saya mulai keluarkan power saya. Untuk saudara saya belajarnya itu belajar tentang power juga. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dulu saya masuk di dalam air, di dalam baskom, lalu saya teriak, "Oh, oh, oh, oh!" Teriak begitu saudara supaya tetangga nggak ganggu. Bapak Ibu yang terkasih, itu belajar power. Jadi kalau lampu mati, kalau ruangan begini mah nggak pakai juga nggak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi supaya saya nggak teriak-teriak, pakai mic. Dan kalau pakai mic saya bisa bikin intonasinya, saya bisa naikin turun supaya kedengaran enak. Sebab kalau saya khotbah teriak-teriak, teman saya kalau khotbah dia teriak-teriak terus. Ulang ini timbul semua. Saya. Ini orang Batak lagi saudara-saudara. Saya nggak usah bilang marganya. Saudara, dia teriak-teriak juga orang habis itu sakit semua telinga saudara. Padahal ngomong itu ada seninya saudara. Ada cara belajar ngomong, saudara, belajar ngomong, bukan cara ngomong supaya baik, ilmu komunikasi maksudnya. Enak sebenarnya yang terkasih. Nah, hari ini kita bicara tentang satu hal yang sangat penting di dalam hidup seseorang, yaitu Petrus, supaya semua hambatan, handicap yang ada di dalam saudara yang terkasih hidupnya itu boleh teratasi dan dia boleh menjadi maksimal. Saya percaya setiap orang punya potensi yang luar biasa Tuhan tanamkan. Persoalannya kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak sadar atau sadar itu salah, tetapi kita tidak mau menyelesaikannya sehingga akhirnya pelayanan kita di tempat saja, tidak pernah maju. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu saya yakin Yesus yang adalah guru, sahabat, Tuhan kita, dia mau kita semua menjadi orang yang maksimal. Kata dosa dalam bahasa aslinya itu meleset dari sasaran. Jadi kalau Tuhan kasih kita nilai harusnya dapat 8, lalu kita cuma dapat 7, itu dosa, meleset dari sasaran. Karena itu setiap orang harus maksimal di dalam hidupnya. Aduh, kalau bicara tentang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan meleset dari sasaran, saya tidak tahu apakah sasaran saya yang Tuhan kasih itu begitu. Nilai saya waktu SMA rapotnya rata-rata 6. Yang 9 cuma agama. Saudara-saudara yang terkasih. Sebab saya itu murid IPS harusnya.
Tapi karena saya musuhan sama guru IPS-nya, saya dipindahkan oleh wakil kepala sekolah namanya Ibu Sinitona. Dia memindahkan saya, jadilah saya murid IPA. Karena itu kalau pelajaran fisika kimia, saya hampir pasti di luar. Saudara yang terkasih, 2 jam pelajaran, lama banget, 2 kali 40 menit. Rasanya lama banget, karena itu saya bisa bikin apa saja, yang penting saya banyak di luar. Dan kalau ulangan saya dapat 6, itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan, keras-keras, supaya dia bagi jawabannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dalam perjalanan ketika saya terima Yesus dan betul-betul saudara yang terkasih, saya baca Alkitab dan merenungkan kasih Tuhan. Oh, ternyata nilai saya sebenarnya bukan 6, saya tidak tahu berapa, tapi pasti lebih daripada 6. Dan karena itu saya yakin dan percaya Tuhan tidak jadikan kita orang biasa-biasa. Tuhan menjadikan kita orang yang punya pengaruh bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, saya kalau khotbah di Ginanjar Kartasasmita itu dulu paling takut kalau dipanggil. Pernah kan dipanggil ke kejaksaan kalau Anda ikuti peta politik apa namanya pemerintahan di negara kita ini, saudara, waktu Ginanjar Kartasasmita dipanggil di Gedung Bundar itu, dia pura-pura sakit, langsung masuk rumah sakit Pertamina. Yang sekarang juga begitu kan? Anda tahu kan, pura-pura sakit juga. Hebat itu. BTP hebat. BTP itu saudara dipanggil, dia datang. Dia hadir, sidang dia nggak pernah. Masuk penjara, dia masuk penjara. Tapi yang satu belum dipanggil, sudah lari ke Arab. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan itu unggul. Wah, teman saya naik apa namanya, bis yang dari Ciledug itu turun di Tendean itu ya. Iya, Trans itu ya, namanya saya nggak tahu namanya. 15 menit loh dari Ciledug sampai di Blok M. Enak banget, nggak macet. Di seberang, di samping dia duduk seorang wanita berkerudung. Mbak, enak ya sekarang ya. Dulu kalau kita naik mobil bisa 1 jam. Teman saya, dasar penggemar Ahok berat. Mbak tahu nggak yang buat ini siapa? Ahok. Dia ulang-ulang, dia dulu, saudara yang terkasih yang berkerudung itu. Wah, karena itu orang Kristen, saudara yang terkasih, mestinya bisa jadi maksud. Saya kalau bawa di Kejaksaan Agung, saya marah-marahin, saya nggak perlu. Kalau saudara saya bilang begini, jangan berhenti pencuri uang, pencuri jadi pencuri. Korupsi itu sebenarnya kata terlalu halus, ngomong aja seperti orang Manado bagus itu. Pak pencuri nggak? Itu bagus itu. Kalau orang Manado ngomong itu lebih bagus, bukan nancap di sini. Mesti begitu, mesti diingatkan. Saya nggak diundang nggak apa-apa saudara, tapi bagi saya menyampaikan sebuah kebenaran karena kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama, tapi kekristenan itu hubungan dengan Tuhan dan ada perubahan. Kalau masuk gereja terus keluar gereja nyanyi-nyanyi nggak ada perubahan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, malaikat bilang please, coba lo ngomong apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Udah 1 minggu lu gak baca Alkitab. Jangan bohong, Prabu gampang. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan itu, Anda sadar gak? Sayang banget. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Gak pernah buat apa-apa, tapi Tuhan mau mati untuk kita. Mestinya dalam hidup ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang patut bersyukur, gak buat apa-apa, tapi dikasih keselamatan. Kalau kita pikir latar belakang kita dari beberapa orang yang ada di sini, saya lihat di muka. Dari muka sini saya tahu dulu jahat banget ya. Sudah kebetulan suka ada omongin orang. Ada istri-istri yang suka ngumpetin uang suaminya, saudara-saudara yang terkasih. Apa bilang bagi dong uang belanja udah habis. Begitu suaminya tidur bantal ini kenapa jadi tinggi begitu uang semua di bawah. Saudara yang terkasih. Ada kita macam-macam saudara. Tapi karena Tuhan sayang sama kita. Sekali lagi saya ngomong seperti pagi saya ngomong. Hitam itu tidak sama dengan kotor. Jadi orang hitam tidak sama persis dengan kotor. Putih juga belum tentu bersih. Jadi Anda jangan bilang orang kumisan keriting itu pasti penjahat. Belum tentu. Sebab di Hong Kong dan di mana penjahat putih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat ayat ini sudah. Ayat ini menarik. Ketika Yesus bertanya sama Petrus begini, nah ini dalam rangka penampakan Tuhan Yesus. Kalau kita baca latar belakangnya, Yesus menampakkan diri sesudah dia bangkit dalam 40 hari, kurang lebih 11 kali penampakan. Paling tidak secara lebih banyak kepada Petrus 3 kali. Nah ini salah satu percakapan. Yesus tanya begini, sesudah sarapan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Lalu Simon jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sebenarnya tidak terlihat perbedaannya. Sama-sama di sana pakai mengasihi, engkau mengasihi aku, kata Yesus, dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Nggak ada beda. Tapi dalam bahasa aslinya terlihat beda sekali. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa aslinya Yesus bertanya begini, Petrus, apakah engkau mengagapau aku? Mengasihi aku dengan kasih yang tak bersyarat, itu unconditional love. Kasih yang walaupun hujan saya tetap ke gereja, walaupun saya barangkali agak sedikit barang gak enak, saya tetap ke gereja. Walaupun anak saya lagi bandel, saya tetap ke gereja. Walaupun suami saya bandel juga, walaupun istri saya bandel juga. Waduh, bandel semua itu, keluarga bandel namanya. Semuanya kelihatannya tidak ada harapan dalam pekerjaan saya. Tetapi walaupun demikian, saya akan tetap iringi Tuhan. Saya ketemu 2 orang adik kakak, yang adiknya ngomong begini, Pak Pendeta, saya kalau ke gereja, kalau hati saya lagi senang, saya ke gereja. Tapi kakaknya bilang, enggak, kalau saya ke gereja, saya lagi susah, baru saya ke gereja. Dua-duanya salah. Dalam situasi apapun, mestinya kita tetap datang kepada Tuhan. Amin. Makanya kalau kita nyanyi, hanya dekatlah saja, aku tenang. Itu betul, saudara. Wah, saya ini kan lumayan lah naik pesawat hampir tiap bulan beberapa kali, saudara, pergi kemana-mana. Bapak Ibu yang terkasih, dan di atas pesawat itu selalu menarik saya lihat orang itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau di atas pesawat itu baru tahu betapa kita itu kecil banget. Terutama kalau mulai ada sedikit goyangan ke kiri, goyangan ke kanan. Saya baru pulang dari Jogja, saudara-saudara, minggu lalu ada ibu angkat saya sakit, jadi saya pergi Rabu siang, Rabu malam ini saya udah balik. Waktu mau mendarat di Jogja, pesawatnya begini, di sebelah saya sudah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saudara yang terkasih, saya juga doa sih. Saya doa, Yesus, terima kasih Tuhan, itu doa, saudara. Tapi nggak terlalu panik kayak orang ini, karena bagi saya gini loh, mati kapan saja, mati dengan cara apa saja, nggak ada urusan. Tapi jauh lebih penting hidup itu seperti apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi nggak penting cara matinya, cara hidupnya yang penting. Kalau kita matinya bagus, tapi hidup nggak pernah cari Tuhan, ngapain? Ada pendeta bilang kalau mati bagus tuh, kalau pendeta doa berkat lewat ya. Atau kemudian pemain keyboard begitu akor terakhir lewat. Sorry. Ya, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, cara mati tidak penting, cara hidup jauh lebih penting. Karena itu Tuhan mau dalam hidup kita maksimal. Lama-lama jatuh mimbar ini saya. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan kasih kita dalam hidup ini maksimal. Tapi terus ada sesuatu yang Tuhan pernah korek. Tuhan perlu bereskan. Tuhan tanya, apakah engkau mengagapau aku? Nah, kata kasih, kata agape itu juga dipakai di dalam Efesus 5 ayat 24. Efesus 5 saudara ayat 22 itu firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Suami istri bilang, pacaran gua udah tunduk, nikah gua tunduk juga. Kapan dia yang tunduk sama gua? Saudara yang terkasih. Tetapi saudara, ayat 24-nya itu Alkitab berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kata kasih di sana dipakai kata agape, agapao. Jadi, hei suami atau istri, Anda pikir tunduk itu lebih berat dari mengasihi? Mengasihi juga berat. Karena mengasihi di sana dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan dirinya mati untuk jemaat. Jadi suami harus rela mati demi istri. Adakah suami-suami seperti itu? Dicari saudara yang terkasih. Kalau seumpama di Jakarta ditaruh di surat kabar atau di TV, dicari suami-suami yang rela mati untuk istri. Maka nggak ada orang yang isi formulir itu. Saudara-saudara yang terkasih. Kata kasih itu dipakai di sana sebab Tuhan mau begini. Kalau kita mengasihi itu, nggak boleh karena situasi, karena berkondisi bersyarat, nggak boleh. Nggak boleh saudara yang terkasih. Kita mengasihi itu karena ada syarat. Kalau istri saya tetap nurut, saya baru sayang sama dia. Kalau istri saya badannya masih langsing, saya tetap mau peluk dia. Kalau sudah besar, bagaimana saya mau peluk? Kegedean, banyak gue. Saudara-saudara yang terkasih, dan banyak alasan kalau dia
Saudara-saudara yang terkasih, orangnya nggak mau ngatur, minta duit terus, saya baru sayang sama kita. Begitu kita diberkati di altar, apapun terjadi. Anda tidak saya dengan istri tidak ada masalah. Dalam hidup sebagai keluarga ada juga berantem kecil, itu ada juga, saudara. Tapi habis itu kita selesaikan langsung. Saya selalu dua minta maaf. Istri saya itu kan orang Sunda, saya orang Maluku. Orang Maluku itu saudara yang terkait, dia marah 10 menit kemudian selesai. Sebab nggak ada orang Maluku itu tahan nafas, nggak bisa. Orang Maluku itu mesti lepaskan nafas, nggak bisa tahan nafas. Lepaskan nafas harus selesai, ya kan? Kalau orang lain tahan nafas, tahan. Nggak, orang Maluku, baru selesai. Tapi kalau orang Sunda dia tahan dan itu bisa lama. Saya pernah itu awal-awal menikah itu saudara yang terkasih. Saya bilang apakah saya salah pilih istri? Dan saya kira istri saya juga bilang, kayaknya saya salah. Dia hampir memastikan saya salah. Saya bertanya dulu, apakah saya salah pilih istri? Saya dulu punya pacar pernah foto model Yogyakarta. Istri saya tahu. Saya pernah punya pacar orang India gitu. Karena gini, orang kalau nyanyi itu penggemarnya banyak. Waduh, kalau dulu kita nyanyi, Widuri, hello bagai rembulan. Itu kalau laki-laki yang nyanyi. Kalau perempuan nyanyi kan Widodo. Tapi saya selalu berdoa begini, Tuhan, saya nggak mau punya istri hanya sekedar cantik. Tapi saya mau istri saya mau istri yang betul-betul mengerti pelayanan. Nah itu Tuhan kasih saya istri. Dia adik kelas saya, jadi saya dapat daun muda. Pada adik kelas saya, saudara. Jadi awal-awal itu kalau ada apa-apa ya Mbak, kita ribut kecil itu, saya tanya baju, jadi dia mau ngomong. Saya bilang, Mbak, baju aku yang ini di mana? Gitu kan. Dalam hati dia gencatan senjata belum terjadi, ngapain aja. Tapi lama-lama kita saling mengerti. Jadi bohonglah. Saudara-saudara yang terkasih, yang orang bilang suami istri itu sangat mengerti waktu begitu malam pertama, malam yang paling indah. Menurut saya bohong. Kebohongan publik itu. Malam yang indah itu makin banyak malam yang kita lewati, makin indah. Sebab kita makin saling tahu. Apa artinya kalau suami bilang? Kita mengerti saudara yang terkasih, karena suami istri. Makanya hubungan yang paling dekat Alkitab mencontohkan hubungan suami istri. Saudara yang terkasih, jadi kalau ada apa-apa, nggak boleh bilang begini, saya nggak mau ngomong lagi, itu bahaya. Kalau ada apa-apa lalu kemudian istri bilang, pokoknya saya nggak mau ngomong itu serap apa, itu bahaya. Yang betul itu adalah ngomong lalu selesaikan, berdoa dan selesai. Itu kekristenan. Saudara, sebenarnya hidup ini gampang, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam arti begini, bisa salah paham, mungkin juga bisa ribut kecil, ribut besar. Tetapi yang paling Tuhan mau adalah bagaimana menyelesaikan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya, itu nanti saudara baca sampai Efesus pasal 6. Semua dibilang ya, saudara, pimpinan tidak boleh memperlakukan karyawan dengan semenanya. Karyawan hamba juga terhadap tuannya juga harus hormat. Istri terhadap suami istri. Itu sebenarnya diilhami dari Efesus 5 ayat 21. Hendaklah kita saling menundukkan diri. Jadi nggak ada cuma istri tunduk sama suami juga. Kalau ada hal yang benar harus tunduk. Kita laki-laki ini kan rata-rata egois, betul? Jujurlah, kita laki-laki ini egois. Semuanya kita mau orang rumah layani kita, itu laki-laki. Tapi istri udah biasa pelayanan. Makanya di mana-mana di gereja wanita lebih banyak dari laki-laki. Karena wanita itu udah biasa melayani suami. Saudara tahu laki-laki itu lebih manja dari istri. Laki-laki kalau lagi sehat, anak kira manusia paling kuat itu laki-laki. Enggak, yang paling kuat itu wanita. Wanita dia sakit-sakit kepala, dia bisa melakukan 4 hal. Gendong anaknya masih kecil, masak saudara. Lalu kemudian anaknya yang pertama itu pakein sepatu. Selalu kemudian dia sambil nonton TV. Masih bisa. Itu wanita saudara. Mungkin sekali-kali dia angkat telepon. Jadi bisa 5 hal yang dilakukan. Ada satu ibu saudara yang terkasih. Dia gosok, taruh handphonenya di samping gosokkan. Tiba-tiba gosokannya saudara-saudara yang handphonenya bunyi. Bukan handphone dia angkat, gosokkan. Angus, dia ke dokter. Lalu dokter tanya, kamu kenapa? Ibu kenapa? Iya, tadi saya lagi gosok taruh handphone di samping setrika, lalu gosokkan itu, lalu kemudian teman saya telepon saya bukan angkat setrika saya, bukan angkat handphone, saya angkat setrikanya. Lalu gosok, hati-hati kata dokternya. Dokternya, loh kenapa? Telinga kirinya angus juga. Si goblok itu telepon lagi, saya angkat lagi. Ente yang
goblok saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi saudara yang terkasih, istri itu bisa begitu. Dia bisa melakukan berapa hal. Wih, laki-laki baru sakit kepala sedikit, baru demam sedikit, udah nggak mau tidur dan turun dari tempat tidur. Terus kemudian, Ma, kata dia, kenapa Pak? Ada air panas, Ma. Kenapa Papa mau disiram? Saudara-saudara yang terkasih, makanya istri itu penolong itu betul banget. Waduh, istri saya pernah lihat mertua kami itu karena anaknya besar nikah dengan orang Solo, dia ke Solo, tinggal di Solo mereka. Rencananya 1 minggu, baru 2 hari saya sudah telepon, Ma balik Ma. Balik. Di rumah kacau. Anda kira belanja untuk anak sarapan saja itu susah. Apa yang mikir saudara yang terkasih. Lebih gampang bikin skripsi saudara-saudara. Makanya istri itu kita mesti hargai. Saya selalu yang dulu kalau sekarang minta maaf, dulu saya nggak pernah minta maaf. Dari cara saya ngomong Anda tahu saya agak egois. Anda ngerti lah. Kalau orang khotbah Anda bisa lihat-lihat sedikit, ya mungkin bisa salah juga. Tapi paling tidak saya kasih tahu Anda, nggak usah Anda lihat-lihat. Saya kasih tahu Anda. Saya agak sedikit egois. Saya sedikit memaksa. Saya kalau memaksa orang, orang paling nurut. Saya bisa kepung dari segala macam sisi. Jika orang itu makanya teman saya pengusaha bilang, wah Bapak ini kalau MLM mantap. Bapak bisa pengaruhi banyak orang. Bukan cuma pengaruhi bohongin orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi begitu sudah dalam Tuhan makin kenal istri, waduh. Saya itu tiap hari pasti sayang anak-anak saya, istri saya. Saya nggak bisa kalau nggak dengar anak saya mesti telepon kalau saya ngomong. Karena apa saudara yang terkasih? Ini mau khotbah tentang rumah tangga ya saudara-saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus jawab begini, Tuhan engkau tahu aku memfilio engkau, aku mengasihi engkau dengan kasih manusia. Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau kita mengasihi dia dengan kasih agape, kasih yang tak bersyarat, tapi kita manusia seringkali mengasihi Tuhan dengan kasih yang bersyarat. Jikalau dan kita bisa isi, saudara yang terkasih, kata jikalau itu banyak jikalau keadaan rumah beres, jikalau saudara gaji saya naik, saya sudah berdoa selama 1 tahun gak naik, saya nggak mau dan seterusnya. Kita kasih banyak syarat, tapi Tuhan juga bilang begini sama Petrus, tetap. Yang kedua, apakah engkau aku mengasihi aku dengan kasih yang tak bersyarat? Petrus tetap menjawab, aku mengasihi engkau, aku dengan kasih yang bersyarat, aku memfilio engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ternyata kenapa penting kasih itu? Sebab begini Bapak Ibu yang terkasih, Allah sangat serius, Tuhan Yesus sangat serius dengan hati saudara. Hati orang yang mengasihi dia dengan benar akan melahirkan hal-hal yang benar. Tapi kalau orang tak mengasihi dia dengan kasih Tuhan, terjadi kemunafikan di dalam mereka. Saudara di gereja itu Anda nggak tahu mana orang baik, mana orang nggak baik. Anda lihat muka orang lalu Anda menilai ini mukanya innocent, ini pasti orang ini seperti tanpa dosa, ini orang ini beres. Belum tentu saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saya yakin dan percaya pembersihan diri harus terus dilakukan hari lepas hari. Hati yang dibersihkan, hati yang dimurnikan. Sebab begini, saudara kalau membaca di Wahyu pasal 2 ada satu jemaat yang namanya jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka jemaat yang luar biasa. Mereka giat saudara-saudara yang terkasih. Jemaat ini mereka rajin, mereka dalam di dalam firman Tuhan. Sehingga mereka bisa tahu siapa yang betul-betul, siapa yang enggak. Siapa yang betul-betul hamba Tuhan, siapa yang enggak. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mereka sangat dikagumi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku mencela kamu karena kamu sudah kehilangan kasih yang sempurna. Kasih yang murni itu loh. Kasih yang tanpa syarat itu loh. Kasih yang walaupun. Saudara, ada seseorang yang pernah berkata begini, tanpa kasih seorang penginjil masih bisa menginjili dengan luar biasa. Tapi penginjil yang menginjili tanpa kasih, dia akan memperalat hasil penginjilannya dengan sangat mengecewakan. Tanpa kasih, seorang guru masih bisa mengajar dan mendatangkan kekaguman bagi orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Tapi guru yang mengajar tanpa kasih, dia akan semakin sombong. Tanpa kasih, seorang pemimpin masih bisa memimpin, tapi pemimpin yang memimpin tanpa kasih, dia tidak sedang membangun kerajaan Allah, tapi dia membangun kerajaan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa Tuhan ingin supaya kita mengasihi dia. Sebab, saudara yang terkasih, melayani Tuhan tanpa mengasihi itu sia-sia. Wahyu yang tadi mau. Jadi Anda mau giat seperti Anda, apapun Anda mau hebat terlihat dari penampilan
penampilan luar, tapi kalau Anda nggak sungguh mengasihi Tuhan, sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi yang menarik juga, Yesus kemudian berkata begini selalu, gembalakanlah domba-domba. Saya kebaca ini lalu saya bilang, Tuhan, apakah Tuhan nggak tahu bahwa Petrus cuma mengasihi Tuhan dengan kasih manusia, kasih yang bersara? Nggak apa-apa. Tapi sekali panggilan Tuhan kepada kita, panggilan itu tetap melekat sampai kapan? Kita lari kemana, pergi kemana, menjauh, Tuhan tetap kejar kita, saudara yang terkasih, dengan panggilan. Oh, saya ketemu dengan banyak orang yang tadinya bilang saya tadinya pelayanan, lalu menghilang dalam pelayanan karena saya kecewa. Kan ada banyak orang yang kecewa katanya dengan gereja. Saya kecewa dengan gereja ini, saya kecewa dengan gereja ini. Saya pernah ketemu orang ngomong yang saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan gereja. Kalau saya dengar begitu, saya cuma manggut-manggut karena belum tentu gereja nggak kecewa sama dia. Kan kita cuma dengar dari dia saja bahwa dia kecewa dengan gereja ini, kecewa dengan gereja. Sampai saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya orang gak mau ke gereja lagi. Tapi akhirnya dia balik lagi dan pelayanan. Dan dia bilang, iya, jauh dari Tuhan itu gak enak. Ya, sekali Tuhan panggil kita untuk melayani, saudara, ikut dia, iring dia. Apapun terjadi, ikut dia terus. Sebab di luar Tuhan kita gak akan dapat jawaban apa-apa. Ada jawaban hanya mencerebuskan hidup kita makin dalam, jauh dari Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa mengoreksi terhadap diri sendiri adalah sesuatu yang penting. Charles Finney adalah seorang penulis dari Amerika Serikat, seorang doktor teologi. Buku-bukunya sangat menarik. Kalau Anda suka baca buku, judul-judul bukunya menarik. Saudara. Ada buku yang dia yang judulnya Maju 3 Langkah, Mundur 2 Langkah. Kan maju 3 langkah, mundur 2 langkah itu kan sama dengan maju 1 langkah sebenarnya. Ngapain capek-capek gitu ya? Maju aja 1 langkah, ngapain mesti maju 3 langkah lalu mundur 2 langkah? Dia bilang, beda saudara. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah, memang hasilnya sama dengan maju 1 langkah. Tetapi prosesnya berbeda. Sama dengan orang yang naik lift ke lantai 3, saudara yang terkasih, dan orang yang naik tangga ke lantai 3, maka berbeda. Orang yang naik tangga dia kuasai lantai 2, orang yang naik lift dia nggak pernah tahu dengan lantai 2. Hidup itu adalah proses. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam proses itu kadang-kadang barangkali kita seringkali mungkin kita jatuh, kita salah dan seterusnya, tapi jangan mundur. Makanya Tuhan kasih tugas. Tuhan kasih tugas kepada Petrus, tetap gembalakan domba-domba. Sekali Tuhan panggil kita, jangan pernah mundur. Anda bilang saya kecewain pendeta, saya nggak sempurna pelayanan, saya malas, saya nggak disiplin, ada doa pagi saya nggak pernah ikut, saya suka ditegur. No, nggak usah daftar semua kesalahan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan hanya tahu Anda datang dan merendahkan diri dan berkata, ya Tuhan, saya mau lebih baik lagi, tolong saya. Kadang-kadang saudara-saudara yang terkasih, kita pikir kita hebat. Gak ada orang yang hebat. Gak ada orang yang hebat. Cuma Tuhan yang bisa membuat kita jadi hebat. Gak ada saudara yang terkasih. Kita ini semua saudara pasti punya ada sisi kelemahan. Ada orang yang rajin tapi pelit, ada juga. Ada orang yang pelit tapi rajin, sama juga ya. Saudara yang terkasih, ada orang yang pelit tapi saudara yang terkasih malas. Macam-macam orang. Dan karena itu saudara unik kalau kita, saya kalau ngajar orang nyanyi, oke, kalau saya ngajar grup nyanyi, oke, kamu nyanyi. Lalu kemudian saya coba suara, oke, kamu mesti begini suaranya, begini. Karena kalau nyanyi, sebab kalau nyanyi grup itu, yang pertama kita mesti samakan dulu warna suaranya, mau seperti apa. Sehingga begitu pembagian suara, nggak ada yang kelihatan belang, ya. Dan saudara yang satu kali saya diminta kepala cabang dari BCA Syariah di Jatinegara. Kebetulan teman saya, dia bilang, pendeta tolong lihat dong, kami mau bertanding antar bank syariah, ada 8 bank syariah BCA di Jakarta, ya. Ada 8 atau lebih dari 10, saya lupa. Lalu saya pergi, lalu saya bilang coba nyanyi, begitu nyanyi, aduh parah, aduh pusing saya, itu gimana ngaturnya? Saudara mau ikut festival mereka antar bank syariah BCA, saudara yang terkasih. Ada satu bangku, saya tanya, kamu orang Batak? Iya, oh pantas, suara kamu kedengaran banget lantang dan muka kamu juga agak khas begitu saya bilang. Ya lalu kemudian nyanyi, bilang ayo lah, rata-rata muslim. Aduh, jangan kan suruh bagi suara satu aja udah faks, udah hancur. Lalu saya bilang gimana caranya? Ibu Merlin saya bilang, kepala cabangnya, boleh nggak saya pilih? Oh boleh. Lalu saya bilang teman-teman, maaf ya, boleh nggak saya pilih beberapa orang saja? Oh boleh.
Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mulai bilang, saya nyanyi. Oke, kamu di sini, kamu nyanyi. Oke, yang di sini terpilih, yang di sini maaf ya. Oh ya, mereka senang juga. Mereka nggak nyanyi karena ternyata mereka dipaksa sama kepala cabangnya. Oke, dengan 8 orang itu saya mulai latih mereka. Waduh, itu susahnya. Melurusin suara mereka supaya nggak fals saja, itu memerlukan iman dan kepercayaan yang sungguh-sungguh saudara yang terkasih. Jadi saya mulai nyanyi, terus. Saya mulai provokasi mereka, saya mulai dekatin mereka, suara saya suruh nyanyi. Oke, kamu gini dekatin ya. Oke, atur ya. Akhirnya jadi. Dan ternyata begitu Mas Ivan, juara 1 mereka. Udah penuhnya, saya juga dapat duit. Tapi Bapak Ibu yang terkasih gini. Kalau setiap orang mau diatur itu gampang. Tuhan mau atur kita. Hari Rabu yang lalu saya khotbah di daerah kota. Saya masuk di toilet, saya kaget sudah. Karena begitu masuk di toilet, tiba-tiba penutup itu toiletnya naik sendiri. Saya kaget, saya mundur, saudara yang terkasih. Ada apa ini Bapak Ibu yang terkasih? Ternyata sesudah itu dia tutup lagi sendiri. Wih, bagus banget ya. Tapi orang nggak bisa diatur gitu, nggak bisa diduga manusia itu. Saudara, karena itu ketika Tuhan pilih kita, Tuhan pasti nggak salah pilih. Sebab apa? Kita ini dibuat oleh Tuhan. Kalau mobile phone Anda rusak, Anda nggak mungkin ke bengkel mobil. Anda bilang, Pak tolong ya betulin mobil handphone saya ini. Bapak ini bengkel mobil. Iya nggak apa-apa. Bengkel mobil aja bisa betulin, masa handphone nggak bisa. Kita motor orang itu bilang Bapak gila, Bapak mobil. Yang buat tubuh kita ini adalah Tuhan. Jiwa dan roh kita ini Tuhan yang buat tubuh ini. Dan Tuhan paling tahu apa kebutuhan saudara dan saya. Karena itu nurut aja sama Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Ikut aja Tuhan, gampang kok. Kita rata-rata kan orang ini, waduh, saya itu kalau lihat orang berdebat di TV itu, kita lihat pintar semua dan kita mau lihat kita makin bodoh gitu ya. Karena waduh ini ngomongin. Makanya orang kalau banyak tahu itu kadang-kadang saudara susah banget diatur itu. Makanya Yesus bilang jadilah seperti anak kecil gitu ya. Bukan jadi anak kecil loh, seperti anak kecil. Karena bapak-bapak yang tinggi besar, bagaimana saya bisa jadi anak kecil sudah tinggi begini katanya. Saudara-saudara yang terkasih, tapi jadilah seperti anak kecil. Nurut, saudara yang terkasih. Nurut sama Tuhan. Nurut. Bapak Ibu yang terkasih nurut. Saya kalau mau ikut diri saya nggak mau lagi keliling-keliling capek. Keliling-keliling daerah pergi-pergi capek. Tapi Tuhan bilang nggak kuat sekali suara itu. Nggak. Ada banyak orang nggak mau lagi ke daerah, pergi terus ke sana. Saya mau ke Tambuan nanti saudara-saudara yang terkasih. Saya beberapa bulan lalu saya ke Keva namanya, itu daerah Katolik. Anak-anak muridnya itu sekolahnya besar sekali, 4 hektar. Anak murid sekitar 1.000 orang. Paternya banyak sekali. Saya ngobrol dengan dia bilang, Pak Pendeta mau khotbah sepanjang apa saja silakan. Bapak mau bikin apa saja silakan. Ya Bapak, pater-pater sekarang itu mereka modern loh. Mereka belajar juga. Saudara-saudara, saya ditelepon sama litbangnya GPIB, kebetulan teman saya. Dia bilang, kenapa sih jemaat kita pada lari semua? Kenapa pada pergi semua? Lalu saya tanya, udah belum diselidiki kenapa? Iya, salah satunya waktu orang masuk nggak rasa kehangatan tuh di gereja. Asing, duduk, selesai pulang lagi, seperti nggak kenal orang. Makanya bagus itu kalau ada kue di bawah itu bagus. Itu tempat untuk persekutuan, iya kan? Jangan makan sendiri. Saya selalu diingatin kalau ada banyak orang jangan makan banyak-banyak. Kenapa? Nanti orang lain nggak dapat. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, itu tempat kita persekutuan, ngomong-ngomong satu dengan yang lain. Kalau gereja nggak boleh mau kenal orang, saudara, ini namanya pelayanan. Makanya kalau kita mau melayani, saudara-saudara yang terkasih harus belajar untuk kenal orang banyak. Kenal semua orang, saudara, karena penting. Saya berdiri di sebuah gereja besar GBI di Kebun Jeruk. 5 kali khotbah, 1 kali khotbah, 1.200 orang hadir kurang lebih. Saya bilang begini, gereja ini bagus, alat musik ini mahal, tapi Tuhan tidak pernah mati untuk gedung gereja. Tuhan tidak pernah mati untuk alat musik. Tuhan mati untuk manusia. Makanya menghargai orang harus lebih daripada menghargai apa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang ketiga, Yesus pakai kata, apakah engkau memfileo? Dia gantikan gak pakai kata agape lagi. Yesus bilang, betul apakah engkau memfileo? Dan Petrus menjawab, betul Tuhan, aku memfileo engkau, mengasihi engkau dengan kasih besar. Paling tidak Petrus ini jujur sama Tuhan. Dan apa adanya dengan Tuhan jauh lebih baik. Anda tahu, Daud tetap gelisah ketika saudara dia coba berbohong. Tetapi begitu dia mengaku sama Nabi Nathan, saudara yang terkasih, dia kemudian hari itu mulai sedang sakit. Akhirnya Tuhan pakai dia secara luar biasa. Sama Tuhan gak usah cover up, sama Tuhan gak usah sandiwara.
Sama Tuhan gak usah tutup-tutupi, sama Tuhan jujur aja, selesai. Dan Tuhan paling suka dengan orang yang terus terang. Dan Petrus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia jujur dengan Tuhan. Dia memang dia punya kasih adalah kasih yang besar. Lalu Tuhan bilang sama dia, kalau kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu sendiri, kamu pergi kemana saja. Nah, tapi nanti kalau kamu sudah tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini nubuatan tentang Petrus yang akhirnya dia mati dengan disalibkan. Tradisi berkata disalibkan dengan dia mau supaya kepalanya dia terbalik. Tetapi yang menarik, terakhir Yesus berkata kepada dia, ikutlah aku. Ikutlah aku. Saudara, apapun yang terjadi Tuhan mau tetap kita ikuti. Di luar Tuhan Anda gak dapat kekuatan apa-apa. Di luar Tuhan kita bagaikan domba yang tidak punya gembala. Saudara yang terkasih, siapa bilang dia kuat? Gak kuat. Saya baru pulang dari daerah Maluku karena kakak sepupu saya meninggal. Kakak sepupu saya itu, saudara yang terkasih, waduh bandelnya di kampung itu dia paling ditakuti. Gak peduli mau polisi, tentara, dia pukul. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa kali masuk penjara, termasuk main judi, minum gak pernah gak minum. Tapi beberapa tahun terakhir saya ngobrol sama dia. Dia ngomong begini sama saya. Dia bilang begini, pendeta, dia suka panggil saya pendeta. Pendeta, kira-kira mana yang lebih bagus? Karena dia nggak pernah ke gereja lagi. Tahunan dia nggak pernah ke gereja. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pergi ke gereja, masih omongin orang, atau seperti saya, tidak pergi ke gereja tapi tidak omongin orang. Lalu saya bilang ada yang ketiga juga, pergi ke gereja dan tidak omongin orang. Dari situ kemudian kita ngobrol. Dia bilang, ngapain saya ke gereja? Pendeta itu teman minum saya. Ternyata betul, saya pernah datang khotbah 1 kali tahun baru ke kampung. Sesudah saya khotbah di mimbar, pendetanya bilang begini, mulai hari ini, kalau saya ke rumah orang, karena di kampung itu kalau tahun baru pendeta keliling. Kalau saya ke rumah orang, gak usah kasih saya minuman keras. Yang namanya cap tikus itu, yang bisa bikin orang jadi kambing bego gitu, saudara yang terkasih. Saya ke rumah gak usah kasih cap tikus, kasih saya teh atau air putih atau sirup saja. Di depan gereja dia salaman, terima kasih Bapak Pendeta. Saya bilang mantap. Sore-sore saya ke rumah tante saya, tiba-tiba saya dengar ada suara sayup-sayup dari jauh, orang jalan kaki. Lalu mulai nyanyi, Kuber Serah. Begitu saya keluar, pendetanya sama beberapa majelis yang tadi pengumuman bilang jangan mabuk lagi itu. Bapak Ibu yang terkasih, sehingga saudara saya bilang gak mau itu. Tapi 1 bulan yang lalu saya pulang dan saya temu saudara saya ini, saudara yang terkasih, dia stroke. Saya panggil beliau, saya peluk dia, saya berdoa dia nangis, saya panggil istrinya, panggil anak-anaknya, Breska semuanya. Ampuni papa, papa juga ampuni anak-anak, istri dan seterusnya. Lalu hari itu dia nangis, orang ini nggak pernah nangis. Dia bikin nangis orang ya. Dia suruh anak-anak muda, anak-anak remaja minum. Kalau nggak minum dia gampar. Sehingga mereka jahat sekali. Tapi hari-hari terakhirnya dia betul-betul sadar bahwa dia nggak punya kekuatan apa-apa. Nangis selesai dan kemudian 1 bulan, kira-kira 2 minggu yang lalu dia dipanggil ke Tuhan. Saya pergi ke sana dan saya bilang sama orang, jangan cuma kumpul waktu orang meninggal. Karena orang Manado, Papua, Medan itu sama. Ambon. Kalau orang meninggal baru banyak datang. Kenapa kamu pergi duluan? Terus yang di bawah bilang, lo kemana aja? Jangan cuma kumpul waktu orang meninggal. Jangan cuma lihat waktu orang meninggal. Udah gak bisa buat apa. Waktu kita masih hidup, kita berkomunikasi, saling mendoakan satu dengan lain. Ikutlah aku, kata Yesus kepada Petrus. Dan Petrus kemudian menjadi seorang rasul, salah satu yang hebat, pengkhotbah yang luar biasa, saudara. Pembalaan iman yang luar biasa ketika disidangkan dalam Kisah Rasul pasal 4. Enggak pernah takut lagi. Karena apa? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul yang Alkitab berkata, kalau kita masih takut, atau kasih itu menghilangkan segala ketakutan. Kalau kita mengasihi sungguh-sungguh, enggak pernah takut. Karena kita percaya, saudara yang terkasih, Tuhan ada di pihak kita. Terus ikut dia. Be faithful until death, kata firman Tuhan, and I will give you a crown of life. Setialah sampai mati, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Siang hari ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah tolong kami supaya kami mengasihi Engkau dengan kasih yang tak bersalah. Sebab kami tahu sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami cuma mengasihi Engkau. Tapi ampuni kami juga selama ini kami hanya Tuhan mengasihi tanpa melakukan sesuatu.
Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakan. Nah, itu berarti bahwa bukan sekedar mengasihi Tuhan, tetapi juga melakukan pelayanan-pelayanan dipercayakan. Berkati semua jemaat di tempat ini. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saya percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Henry Samparang yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun mereka berada. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya panggilkan untuk para kolektan adalah Bapak Yakob dan Bapak Hendra. Silakan maju ke depan. Ya, mari sebelumnya kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar, yang mengajarkan setiap kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah rohmu yang ada di dalam kami Tuhan mengajarkan kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Setiap hari kami Tuhan lebih mendekat lagi kepadamu ya Bapa. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah Engkau memberkati Pendeta Henry Samparang Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Engkau memberkati ya Bapa. Biar Engkau terus Tuhan tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Dan semakin lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan karena Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang sudah kami terima dari Engkau. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, apa yang kami tabur di tempat ini Tuhan, berguna bagi pelayananmu, pekerjaanmu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Irwan. Saya persilakan. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kita beri kemuliaan yang mulia bagi Yesus. Terima kasih untuk Pak Henry Samparang untuk tabrak firman-Nya. Diberkati pelayanan dan keluarganya. Baik, kita akan lihat pengumuman pada siang hari ini. Ya, di bawah ini ada kaset CD ya dari Pak Henry Samparang ya. Ini lagu-lagu pujian yang sangat memberkati bagi kita semua. Untuk pengganti biaya produksinya ini sebesar 30.000, cukup murah Bapak Ibu ya.
nanti bisa memberkati bagi yang lain, mungkin buat beli buat saudara juga boleh, ya. Nanti bisa minta dengan Pak Iwan. Lanjut. Laporan keuangan tanggal 10 September untuk total penerimaannya sebesar 5.371.000. Lalu untuk total pengeluarannya sebesar 5.108.600. Perpuluhan tanggal 10 September untuk ibadah pertama sebesar 2.500.000. Lalu untuk ibadah keduanya sebesar 600.000. Kami mengundang untuk jemaat sekalian untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan setiap hari Selasa jam 8 malam. Untuk hari Selasa nanti tanggal 19 September yang bertugas oleh Bapak Daud Yosua, sehingga Ibu Prati dan Ibu Meliana, untuk doa syafaatnya Ibu Yanti. Untuk komsel yang akan datang akan diadakan hari Kamis tanggal 28 September. Untuk wilayah Dago bertempat di Pak Hengki. Lalu Taman Harmoni bertempat di Ibu Erni, di Randy Jaya bertempat di Bapak Pardo. Untuk Komsel Joyful Youth hari Rabu tanggal 27 September bertempat di Saudara Ruben. Lalu bagi jemaat yang ingin rumahnya diadakan di ibadah Komsel bisa menghubungi dengan koordinator Komselnya Bapak Pardo Muhammad Purba. Untuk rapat tim WL Singer dan pemusik diwajibkan datang, kehadirannya tanggal 17 September hari ini setelah ibadah siang hari ini ya. Lalu untuk info WB Joyful, diharapkan untuk kedatangan ibu-ibu GB Joyful untuk hadir berfellowship pada hari Sabtu tanggal 23 September jam 10 pagi sampai dengan selesai, bertempat di tempat ini. Untuk doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk para pengurus dan para jemaat yang mau datang bisa hadir. Lalu untuk ibadah youth, untuk mengingatkan para pemuda-pemudi GB Joyful untuk dapat hadir dalam ibadah youth pada hari Sabtu tanggal 23 September jam 5 sore bertempat di tempat ini. Lalu setelah ibadah akan diadakan acara barbekyuan ya. Dagingnya B2 katanya ya. Berita duka cita, keluarga besar GB Joyful turut berduka cita atas keperluan rumah Bapak di Sorga, Ibu atau Opung Louis Panggabean Purba, orang tua dari Ibu Lina Baban, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 di usia 82 tahun dan disemayamkan di TPU Pondok Kelapa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus berkati. Info family care bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi anggota kedukaan, tolong diperiksa kembali untuk kartu keanggotaannya masih berlaku atau sudah expired. Kalau sudah hampir masa berlaku sudah mau habis, tolong diperpanjang keanggotaannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut. Keluarga besar GB Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Stefani, Bapak Cip Hendro, adik Nathan, Bapak Boy Kurniawan, dan adik Ethan Michael. Ada yang hadir? Ada di bawah. Lanjut. Untuk jadwal pelayanan ibadah tanggal 24 September, mohon untuk yang bertugas dapat dilihat di warta ya. Nah, ada program bedah rumah. Doakan dan dukunglah program gereja untuk bedah rumah Ibu Jenny dalam proses pengerjaan ya. Nanti bisa dilihat ada videonya. Jadi saat ini sudah dalam tahap pengerjaan. Jadi setiap minggu kita report mengenai
progresnya. Untuk Bapak Ibu yang ingin menyumbang, bisa langsung ke Bu Wira ya. Tapi sekarang lagi dalam pekerjaan dengan baca ringan. Atap kamarnya anak Ibu Jenny Nova. Untuk partisipasinya untuk Bapak Kepala, keluarga dan semua jemaat yang sudah membantu proses renovasi. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Oh, ada lagi. Ya, info dana terbaru, donatur bedah rumah sudah terkumpul sebesar 14.165.000 dari dana yang dibutuhkan sebesar kurang lebih 35 juta. Terima kasih untuk semua donatur yang telah menyumbangkan untuk bedah rumah Ibu Jenny. Terima kasih. Satu lagi. Oh, ini ada undangan ya. Undangan resmi kepada jemaat GW Joyful seluruhnya. Putra dari Bapak Daud Tanaya akan menikah pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 di Taiwan ya, bukan di Indonesia ya. Itu lokasinya ya. Gang Salak itu namanya. Pak Jo aja ngajak kondangan. Yang mau kondangan kumpulnya di diminta doa restunya aja. Ada Pak Jo. Sama amplopnya jangan lupa. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Siani. Saya persilakan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, pada siang hari ini kita mau sepakat untuk berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan siang hari Tuhan,
kami datang kembali kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Tuhan berikan buat kami, buat hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau sepakat berdoa syafaat ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Henry ya Bapak, biarlah Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Di mana hamba-Mu berada Tuhan, di seluruh pelosok Tuhan, di Indonesia maupun di luar negeri Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, dia boleh menjadi dampak ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu Tuhan Pak dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami dari tim pengembalaan Tuhan Yesus, khususnya Tuhan bagi Bapak Gembala Tuhan Yesus dan Wakil Gembala Tuhan beserta koordinator yang ada dan seluruh pekerja yang ada Tuhan di Joyful ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memberikan kesatuan hati kepada kami semua Tuhan Yesus sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biar kami boleh satu roh Tuhan, satu iman kepadamu ya Bapa. Dan kami boleh bertahan sampai Engkau datang kedua kalinya. Kami tetap setia melayani Engkau Tuhan. Kami tetap setia beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Tuhan seluruh tim pengembalaan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa tidak lupa Tuhan untuk ya Tuhan Yesus yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh ya Bapa. Pada saat ini Kau melihat Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan, ya, orang tua dari Bu Jen ya Tuhan, yang kemarin Tuhan buang air besar Tuhan. Pada saat ini kami percaya Engkau sudah jamah, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Karena ada dalam nama Yesus ada kuasa ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai Tuhan mamanya Bu Jen yang di hari tuanya Tuhan Yesus, biarlah boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Poskiman ya Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan iman percaya dia Tuhan Yesus kepada Engkau supaya agar penyakitnya Tuhan Yesus boleh Kau sembuhkan Tuhan, baik itu melalui medis maupun yang melalui nyata kuasa-Mu ya Bapa. Kami serahkan Pasukiman ke dalam tangan-Mu. Juga untuk saudara Jenner ya Tuhan yang sakit tipes ada di rumah sakit Cibinong ya Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menyembuhkan dia Tuhan. Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Jenner sudah sembuh pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau kedapkan tangan-Mu untuk menolongnya Tuhan Yesus. Tambahkan iman percaya dia Bapa. Terima kasih, kami serahkan bagi jemaat-Mu yang sakit ya Bapa dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sudah tambahkan mereka menjadi umur 1 tahun ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, baik yang muda maupun yang Tuhan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang berulang tahun, kiranya ada berkat tersendiri kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tambahkan pendidikan mereka Tuhan Yesus. Biarlah kepintaran, kepandaian ya Tuhan, baik yang bekerja Tuhan Yesus. Kami percaya pekerjaan mereka boleh mendapatkan promosi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai ya Tuhan Yesus, yang Kau kasihi Tuhan. Karena banyak anak-anak Engkau yang berdiri dalam kabinet ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pakai Jokowi beserta jajaran kabinetnya Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong mereka setiap ambil keputusan apapun Tuhan. Tuhan bercampur tangan kepada semuanya ya Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam DPR ya Tuhan, kabinet apapun ya Tuhan, kami percaya boleh menjadi contoh Tuhan, menjadi benar-benar sungguh-sungguh mereka boleh menyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah doa-doa kami Tuhan. Biarlah setiap doa yang kami panjatkan, kami percaya Tuhan Engkau akan menerimanya, Engkau akan mengabulkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami
Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar ya Bapak. Biar setiap firman yang sudah kami dengar itu boleh menjadi rema buat kami, menjadi kekuatan buat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kekuatan kami sesungguhnya datang daripada Engkau. Di saat kami menghadapi persoalan, di saat kami menghadapi masalah, di saat kami menghadapi sakit penyakit Tuhan, kami butuh pertolongan daripada Engkau. Kami butuh kekuatan daripada Engkau Tuhan, jika kami boleh kuat menghadapi itu semua. Terima kasih buat setiap yang sudah Kau berikan buat kami 1 minggu ke depan Tuhan. Buat berkat-Mu, buat kesehatan, maupun kekuatan yang sudah Kau berikan buat kami sehingga kami sanggup menghadapi itu semua. 1 minggu ke depan Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami pribadi-pribadi ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberkati kami, bahkan Engkau tetap memberikan kekuatan buat hidup kami sehingga kami kuat melalui 1 minggu ke depan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan buat kami. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Engkau sertai kami tiba di rumah kami tanpa kekurangan satu apapun Bapak. Seperti Kau sudah mengantarkan kami tiba di tempat ini. Dan sebelum pulang Tuhan kami mohon berkat daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, pertolongan kami, berkat kami datang daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan arahkan hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menyertai kita, memberkati kita 1 minggu ke depan. Dia akan memberkati keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Dia juga yang memberkati pelayanan kita. Dia juga memberkati pekerjaan dan usaha kita. Biar apapun yang kita kerjakan dalam 1 minggu ke depan dibuat Tuhan Yesus berhasil. Bahkan Dia akan mengangkat kita menjadi kepala, menjadi ekor. Kita akan naik, bukannya turun. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti nomor